Halo semuanya, saya Angelintu dengan NPM 1942066 sebagai ketua kelompok. Kemudian ada anggota saya yaitu ada Herlina dengan NPM 1942176 dan anggota kedua ada Kauling dengan NPM 1942169. Kami dari kelompok 3 di sini akan membuat video tutorial dan video tutorial ini adalah mengenai langkah-langkah membentuk menjadi suatu sistem yang bisa digunakan. Dan di sini usaha kami bernama First Bakery. Pertama kita klik dulu di create, terus klik di table. Habis itu bisa klik design view. Nah, sebagai contoh kita bisa ambil yang sales punya. Pertama-tama kita buat dulu sales header. Selanjutnya kita isi dulu. Seperti sales header kan ada sales numbernya. Nah, kita masukin, kasih dulu underline, lalu klik number. Sales date, terusnya customer, lalu description. Ini kita buat date. Kita buatnya ke teks. Lalu kita buat lagi sales detail. Buat dulu sales detail. Oke. Buat dulu. Kalau sales detail dalamnya juga harus ada sales number. Terus item terus item number, terus item price, terus amount. Jangan lupa letak underline sebentar ya. Seterusnya yaitu kita ubah dulu data type-nya. Ini kita ubah ke text. Ini kita ke quantity, kita ke number. Item number text and price punya kita pakai currency. Selanjutnya amount kita kalau untuk amount yang sales kita ambil dari item number item quantity dikali item price. Kita gunakan rumus calculate. Oke. Nah, udah siap. Kita bisa save. Oke. Habis kita buat, kita bisa view dulu seperti ini. Klik di create, terus kita buat lagi di form wizard. Oke. Yang kita mau punya kita bisa masukin seperti sales number, sales date, customer code, and description. Kita masukin semua. Nah, selanjutnya yaitu next. Kita buat layoutnya yang lebih gampang dilihat. Kalau saya biasa pakai columnar. Oke, next. Lalu kita bisa ketik title-nya yang kita inginkan. Saya buatnya seperti table-nya. Lalu modif the form design. Oke, kita klik finish. Habis itu muncullah form yang begini. Lalu kita bisa atur seperti ini. Kita bisa atur, kalau aturnya satu-satu ya seperti gini. Kalau mau dua, langsung dua juga bisa. Kita
kita tekan shift lalu klik yang mau sama-sama diedit. Terus kita atur jaraknya. Nah, depthnya kita buat sama. Oke. Habis itu kan ini kan sales header. Nah, kita bisa sales header form. Nah, kita bisa buat kita gabungin yang sales detail ke sales header ini. Oke. Nanti kita ganti namanya jadi sales form. Pertama-tama kita pilih subform, terus kita klik. Oke. Jadi sini ada muncul use existing table and query atau use existing form. Nah, kan yang kita mau pakai itu table. Terus next. Nah, kita bisa pilih yang kita mau. Kan yang kita mau yaitu sales detail yang kita mau pilih. Sales number udah ada di header, jadi kita tidak perlu lagi tambah. Item number kita tambahkan, quantity, price, amount kita tambahkan. Next, yaitu kita bisa choose from a list. Terus next, terus muncul yang kayak gini, kita next kan aja, finish. Oke, ya udah ada. Oke, yang ini kita bisa hapus. Oke, selanjutnya yaitu kita rapikan. Terus kita rapikan bagian item number ini terlalu kepanjangan, kita kecilin. Oke. Oke, habis ini kita buat combo box untuk memudahkan kita untuk pilih. Combo boxnya saya buatnya di customer code ini. Ada cara gampang yaitu langsung klik kanan di customer code, terus kita klik change to, terus kita letak combo box di sini. Udah. Nah, combo box ini kita bisa lihat ya. Set dulu, kita lihat. Nah, kayak combo box ini kita bisa lihat detail-detailnya. Nah, ini sales detailnya punya detail. Jadi kayak gini ya bentuknya. Seterusnya kita lanjut lagi. Kita buat add existing file. Nah, kita bisa buat di sampingnya kayak muncul. Kan kita pilih ini customer code. Nah, kita bisa munculkan di sampingnya address-nya lah atau apa. Nah, kita bisa show all table. Kita pilih di customer, klik customer, lalu kita klik customer address, kita letak sini. Nah, customer address-nya tuh udah muncul. Kita aturkan posisinya. Nah, terus kita jangan lupa untuk properti yang ini. Nah, kita kan biar dia gak ke edit, kita buat di ininya. Kita buat di filenya. Nah, enable kita klik. Nah, udah siap. Kita bisa view. Nah, sekarang kalau kita pilih customer code-nya yang ini, dia bisa auto muncul yang ini, address-nya. Dan selanjutnya, kita bisa buat button di sini, memudahkan dia untuk next atau untuk previous. Pertama-tama kita klik dulu buttonnya. Oke, kita udah klik buttonnya. Kita bisa pilih record navigation untuk buat next sama back dan lain-lain. Oke, ini bisa kita lihat ada lambang-lambangnya. Nah, kan kalau biasa, kalau saya lebih memilih picture ini, lebih gampang lihat. Lalu next, finish. Oke,
Kita buat beli. Udah, kita aturkan jaraknya. Udah, kita juga boleh buat button yang untuk save dan lain-lain. Nah, kita klik di record operation. Nah, kalau kita mau add record, kita next. Nah, kalau gambar kayak gini kan kadang kita kurang hafal ya kan. Kita boleh klik text, add record, next. Ini. Oke, finish. Ini untuk formnya yang sales header. Kita bisa lihat. Nah, dia begini. Kalau mau next, kita bisa next. Oke. Habis itu harus ingat save. Sebelum itu kita bisa ganti dulu namanya jadi sales form. Karena dia gabungan. Terus save. Karena di sini dia nggak bisa langsung ubah, jadi kita close dulu. Ini kita ganti sales. Lalu kita akan memilih query design. Dari query design ini, karena kita akan membuat sales, maka kita harus memilih table dari sales header dan juga sales detail. Kemudian data yang diambil yaitu sales number dari sales header, kemudian sales date, kemudian description, kemudian di sini akan kita buat dengan account number. Account number ini untuk mengkelompokkan akun mana yang akan kita gunakan di dalam query sales ini. Dan untuk sales ini akan menggunakan akun dari account receivable yaitu piutang dan juga penjualan. Untuk bagian debit, maka kita akan membuat akun dari piutang usaha, yaitu bernomorkan 113. Kemudian total ini digunakan untuk agar keluar pengelompokannya, baik itu secara group by, expression, atau sum. Jadi untuk sales number, sales date, description, dan account number ini menggunakan group by. Sedangkan di sini akan dimasukkan yaitu debit. Karena ini adalah query penjualan, maka piutang usaha kita buat debit penjualan, berarti piutang usaha kita akan bertambah. Jadi bikin rumus, maka kita cukup klik kanan, kemudian kita pilih build. Setelah di build ini, maka kita akan buat rumus sum agar jumlah semua piutang usaha kita bisa dijumlahkan. Sum dan sales detail, kita memilih table dari sales detail. Kemudian tanda seru sales detail dari item yang diambil, yaitu item quantity dikalikan dengan item price. Dan di sini kita harus memilih expression karena di sini adalah perhitungan. Sementara untuk kreditnya adalah 0 dan pilih expression. Save dengan nama sales di bagian khusus debit. Query design. Kemudian data yang diambil juga sama, yaitu sales detail dan sales header. Sama seperti bagaimana di sales debit, yaitu yang diambil sales number, sales date, sales number, sales date, kemudian description, kemudian account number. Di sini untuk kredit, maka kita akan memasukkan account number dari sales. Account number dari sales ini adalah 401, dan untuk totalnya semuanya adalah group by, kecuali untuk debit dan kreditnya akan menggunakan expression. Karena ini untuk kredit, maka di sini kita akan membuat debitnya
sama dengan 0. Kemudian untuk kredit cukup sama seperti sebelumnya, klik kanan kemudian build agar lebih leluasa untuk mengetik. Sum sales detail, kemudian ambil dari sel item price kalikan dengan item quantity. Kemudian di sini kita akan pilih expression. Maka akan jadi seperti ini. Dan kemudian cukup dengan save dengan nama sales bagian kredit. Query design yang baru. Di sini maka kita akan pilih union. Dari union ini, maka yang akan kita masukkan adalah SQL view, SQL dari data-data sebelum, data-data query sebelumnya yang telah kita buat, yaitu penjualan, pembelian, general journal, dan juga sales payment. Maka kita hanya perlu pergi ke, misalnya dalam purchase credit, maka kita SQL view, kemudian tinggal mengcopy SQL view dari purchase credit dan kita masukkan ke SQL untuk all journal. Maka di sini kita ketik union select, kemudian union union all, kemudian kita pilih lagi sales purchase debit, kemudian SQL view, copy saja lalu ke sini, kemudian lanjut lagi union all, ke bagian sales, payment credit, kemudian SQL view, copy, paste, dan selanjutnya juga seperti demikian, hanya pergi ke SQL view, kemudian cukup dengan copy SQL view-nya, kemudian pindahkan ke query di mana kita akan membuat semua transaksi. Kemudian selesai, maka kita hanya run, maka dia akan menjadi total keseluruhan jurnal ini. Maka kita hanya perlu save. Kita pergi ke query design. Kemudian untuk trial balance atau neraca saldo kita menggunakan COA dan all journal di query tadi yang dibuat oleh Angelin itu. Kemudian kita masukkan account number, account name, kemudian masukin debit dan kredit, kemudian kita masukkan DB. Di sini kita tekan klik kanan terus build DB, if rumus seperti ini, sebentar sedikit dulu. Di sini kita tekan total 1000, terus di sana kita akan muncul purchase semua. Kemudian pada bagian ini kita tekan sum. Begitu juga dengan bagian kredit. Kemudian kita masukin rumusnya kembali. Debit kurang dari 0, kemudian
Kita menggunakan rumus if karena untuk memastikan kebenaran, untuk meminimkan kesalahan. Kita lanjut dengan pembuatan TB debit. Kemudian kita buat TB kredit. Ini saya copy paste, terus diganti aja rumusnya. Kemudian karena untuk bagian rumus biasanya serunya kita menggunakan expression karena untuk perhitungan. Kalian ya akan berbentuk seperti gini, beri nama report untuk pembuatan otomatis secara otomatis, atau kita juga bisa menggunakan report wizard untuk desain suka kita. Kemudian kita harus memilih bagian blank form, di mana form ini benar-benar kosong, tidak ada apapun. Dan kita desain view. Setelah desain view ini, jadi kita pergi ke desain, kemudian tab control. Dari tab control ini gunanya agar bisa muncul page-nya, page 1, page 2, page 3. Maka di sini kita bisa mengganti nama. Untuk klik property sheet, kemudian dari page 1 ini kita bisa mengganti namanya menjadi seperti sales. Maka namanya akan berubah jadi sales. Itu juga dengan page 2 kita bisa cukup dengan mengganti namanya dengan ke property sheet. Kemudian di name kita mengganti namanya menjadi purchase. Kemudian karena ini data sales, maka kita bisa dengan menginsert gambar dari gambar mana yang kita inginkan. Saya sini sales, kemudian kita pilih satu, kemudian kita atur taruh di sini. Kemudian kita bisa mengambil dari combo dari desain dan comment button. Dari comment button ini, maka kita harus memilih dari bagian form mana yang akan kita ambil untuk dijadikan ke dalam data di navigation ini. Jadi kita memilih form operation, kemudian open form. Karena di sini ada namanya adalah sales, maka kita harus mengambil data dari sales form. Itu sales, kita cukup mengambil sales header saja, karena di dalam sales header ini sudah ada sales detailnya. Kemudian next, ke next saja. Lalu di sini kita akan saya di sini memilih teks agar lebih mudah dipahami dari teks ya, lebih mudah diketahui. Lalu sini kita buat sales form, kemudian finish. Maka ini seperti ini. Kemudian untuk sales payment juga sama demikian. Kita tinggal insert gambar. Ini gambar-gambarnya saya ambil sendiri. Memilih gambar sendiri, gambarnya bisa diambil dari mungkin data yang ada tersedia ataupun bisa ambil dari Google gambar-gambarnya. Kemudian karena ini sales, maka kita harus memasukkan comment button, dan comment button ini untuk sales payment. Kita sama seperti sebelumnya, itu form operation lalu open form, dan kita mengambil form dari sales payment. Kemudian next, dan ini kita membuat jadi teks dengan nama sales payment. Kita finish, lalu insert lagi
sama juga seperti sebelumnya, karena ini adalah data dari penjualan, maka kita harus mengambil data dari penjualan ini berdasarkan dari form supplier. Form dari customer. Karena kita menjual kepada customer, maka kita harus mengambil form dari customer. Maka jadi seperti ini, tinggal disusun agar lebih rapi. Begitu juga dengan selanjutnya, untuk page 2 kita bisa membuat datanya menjadi data dari purchase. Nah, data purchase ini kita akan memasukkan data dari pembelian dan juga data dari supplier. Kemudian kita bisa, kalau mau menambahkan page selanjutnya, cukup dengan klik kanan lalu insert page, maka data sini akan bertambah. Dan akan dibuat juga untuk inventory, yang mana berisikan inventory card. Ini selanjutnya saya akan membuat report tentang capital report, financial position, cash disbursement, cash receipt, profit or loss, purchase report, dan juga sales report, serta trial balance. Caranya juga sama seperti sebelumnya, yaitu pilih comment box, kita gambar, kemudian kalau tadi kita adalah pembuatan form, maka sekarang kita memilih bagian report, karena kita ingin membuat report. Kemudian open report, tinggal pilih report mana yang ingin dimasukkan ke dalam navigation report ini. Jadi saya pilih salah satunya, yaitu profit or loss. Maka di sini kita namakan dengan profit or loss untuk comment buttonnya, dan kemudian kita bisa menginsert gambar sesuai dengan gambar apa yang kita inginkan. Jadi di sini tinggal digambar, kemudian atur seperti ini, dan seterusnya sama juga seperti pembuatan ini. Ini adalah cara pembuatan navigation secara manual. Maka bisa ini. Dan untuk apabila kita ingin memunculkan data yang ingin kita ambil, misalnya kita ke sales, lalu kita saat klik ini, maka kita ingin agar dia muncul pop up gitu. Kalau ini kan, maka caranya adalah kita pergi ke form, di mana bagian dari sales form, di sini sales header, kemudian kita design view, kita pilih ke property sheet. Nah, dari property sheet ini kita pilih di pop out, kita cukup pilih yes or no. Jika ingin dia pop up, maka kita pilih yes, jika tidak, maka pilih no. Karena saya ingin buat dia pop up agar pada saat kita mengklik comment buttonnya, maka dia akan muncul di depannya. Maka saya pilih yes, kemudian save, kemudian kita cukup kembali ke navigation form ini. Maka kita memilih klik sales form, maka dia akan pop out seperti ini form yang kita inginkan. Sekian dari tutorial pembuatan sistem di dalam Microsoft Access ini. Terima kasih.